Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, setelah kita mencoba mobil ini di pameran Gias 2024 dengan sesi dan juga trek yang terbatas, lalu juga mencobanya di acara Media Drive waktu itu ke Bandung. Kali ini kita mendapat kesempatan untuk langsung mencobanya secara lebih komprehensif, lebih dalam dan juga lebih lengkap karena kita pakai BYD M6 ini untuk kebutuhan harian dan juga komuter. Nah, dalam video ini kita akan menjabarkan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada BYD M6. Ini penting buat Anda yang mungkin masih mempertimbangkan dan juga ingin mencari tahu apa aja yang ditawarkan dari BYD M6 ini. Nah, kita mencoba varian yang paling tertinggi adalah BYD M6 Superior Captain 6 Seater. Lantas apakah mobil ini layak untuk dibeli? Saksikan video ini sampai habis. Secara desain ini adalah tampilan yang dibuat lebih kalem dibandingkan portofolio BYD di Indonesia seperti Atto 3, Dolphin ataupun BYD Series. Ini lebih elegan gitu ya. Oke, sistem penerangan sudah pakai penerangan full LED. Jadi depan headlampnya dia pakai untuk lampu jauh, jadi ada 3 proyektor di sebelah sini. Nah, untuk lampu jauhnya dia pakai 2 proyektor di bagian sisi paling terdepannya. Di sini ada lampu DRL yang juga sekuensial untuk fungsi dari lampu sen. Di sini ada lubang air rem yang juga mungkin untuk mendukung fungsi dari aerodinamikanya. Lalu juga ada logo BYD besar di bagian tengahnya dan desainnya memang cukup elegan tapi juga ada unsur sportnya. Sekarang kita geser ke samping. Ada apa aja tawaran di bagian sisi sampingnya. Di atas ini ada komponen roof rail dan dia punya panjang mobil dimensi di 4,7 meter, lalu juga punya wheelbase di 2,8 meter dan punya ground clearance di 170 mm. Kemudian untuk rodanya pakai ring 17 inci dengan desain yang sporty dengan balutan ban 225/55. Di bawahnya juga ada bagian set skirt dan juga ada garnish warna chrome seperti ini mengalir dari depan, samping, ke bawah dan juga di bagian sisi bawah ataupun di komponen set skirtnya. Kita lihat ke bagian belakang. Oke, ini adalah tampilan belakang dari BYD M6. Ada komponen spoiler yang membuat tampilannya jadi lebih sporty, lalu juga ada antena shark fin, ada komponen defogger, ada rear combi lamp. Itu juga tentunya ada komponen wiper ya. Di sini ada garnish yang cukup memanjang, warna chrome memang mengalir ke bagian sisi samping. Dan ini adalah stop lampnya, dia pakai taillight LED yang terintegrasi dari bagian sisi samping, tengah sampai ke sisi sebelah kanannya. Tarik garis lurus sampai ke bagian sampingnya. Nah, di sini adalah lampu dari fog lamp ataupun rear fog lampnya. Kita bisa nyalain lewat tuas di bagian dalam kabinnya. Kemudian di bawahnya ada garnish lagi warna chrome, jadi memang cukup konsisten warna-warna ataupun aksen-aksen chrome-nya dari bagian samping ke belakang hingga ke bagian bawahnya. Dan untuk akses cargo space-nya dia sudah pakai electronic power back door, jadi tinggal tekan saja dia akan membuka. Ya memang secara volume ketika bangku baris ketiga ini ditegakkan memang ya mungkin hanya cukup membawa travel bag sekitar 2 buah gitu ya. Tapi ketika Anda merasa kurang, tinggal rebakan baris ketiga sini, tinggal tarik tuas di sini dan dia akan menawarkan cargo space hingga 580 liter. Lanjut, ini adalah tas dari adapter casannya dan juga ada adapter dari komponen vehicle to load-nya. Nah, uniknya VTL ini sudah terkoneksi langsung dengan slot pengecasan. Jadi Anda nggak perlu ribet untuk bawa colokan eksternal lainnya. Nah, untuk kapasitas daya supply-nya ada di 2200 watt. Dia bisa menyuplai banyak peralatan elektronik. Buat teman-teman juga yang ingin camping ataupun glamping juga bisa dimudahkan dengan fitur dari V2L ini. Jadi fitur-fitur ini adalah dia memanfaatkan baterai dari BYD M6 untuk menyuplai peralatan elektronik lainnya. Dan ketika baterai BYD M6 ini ada di sekitar 15%, dia akan langsung meng-cut fungsi dari fitur V2L ini. Jadi untuk tetap memaksimalkan kapasitas baterai di inti dari mobil listriknya. Dan di bawahnya juga ada ruang penyimpanan, tapi ini lebih ke emergency kit ya. Seperti, nah ini teman-teman yang menarik, dikasih reflective vest. Jadi ketika teman-teman mungkin lagi dalam keadaan emergency, seperti lagi ban kempes, kita ganti ban, kita bisa pakai ini. Jadi ngasih sign ataupun tanda ke pengendara lain bahwa kita lagi dalam keadaan darurat. Nah, karena memang tidak ada komponen spare tire ataupun ban cadangan, dikasih sama BYD adalah kompresor
untuk isi angin ban dan juga cairan bannya. Nah, di sini juga ada segitiga pengaman dan juga komponen dari dongkrak. Tapi teman-teman juga masih bisa naruh-naruh beberapa barang-barang ya di bagian sini untuk memanfaatkan ruang-ruang kecil di bagian space ataupun penyimpanan di bawah partisi ini. Sekarang kita lihat bagian interior dari BYD M6. Oke teman-teman, sekarang sudah ada di dalam interior dari BYD M6. Seperti pembahasan eksterior kita nggak bahas secara lengkap karena di video sebelumnya kita udah jembrengin semua secara detail, baik dari fitur, lalu juga eksterior dan juga interior. Tapi untuk mengingatkan ataupun merefresh lagi ingatan Anda soal desain interiornya, kita akan spill sedikit aja. Jadi memang secara keseluruhan desainnya menawarkan tawaran yang simple, sederhana, tapi ada nuansa modernnya, terutama di bagian head unit ini ataupun di pusat kontrol untuk seluruh fitur teknologi teman-teman ataupun driver ataupun penumpang juga mengatur lewat layar tengah sini. Jadi dia bisa diposisikan secara vertikal seperti ini ataupun secara landscape seperti ini. Jadi memang ini salah satu inovasi dan juga ciri khas dari seluruh produk BYD termasuk di M6 ini. Nah, di panel meternya di tengah sini memang sayang dia nggak full TFT, nggak full digital, jadi hanya di bagian tengah saja berukuran 5 inci, sementara di sebelah kiri dan sebelah kanannya masih berupa analog. Nah, di sebelah kiri ini untuk informasi dari kelistrikan, baik dari charge ataupun busnya. Charge ini adalah ketika mobil ini melakukan regenerative braking, dia akan langsung menginformasikan di sebelah kiri dan sebelah kanan menjadi informasi dari speedometernya. Untuk urusan kompartemen penyimpanan juga jadi salah satu nilai jual dari mobil ini. Teman-teman akan menemukan banyak ruang penyimpanan, terutama di bagian tengah. Di sini ada 2 penyimpanan, sebelah kanan adalah wireless charger, sebelah kiri untuk penyimpanan handphone ataupun barang-barang dimensi yang nggak terlalu besar bisa taruh di sini. Di sini ada 2 cup holder, lalu juga ada storage di bawah armrest dan seluruh door trimnya sudah dibekali dengan ruang penyimpanan juga. Semua jok sudah dilapis dengan kulit, memang masih berbahan sintetis, dan untuk area dashboard ataupun interior memang nggak terlalu banyak penyematan material soft touch, hanya ada di bagian door trim atas ini saja, dan sisanya berupa material plastik keras. Tapi yang menarik, cukup pintar BYD menyisipkan beberapa aksen-aksen yang membuat nuansa kabinnya jadi lebih hidup, seperti penggunaan ornamen aksen kayu berwarna abu-abu di bagian dashboard tengah, lalu mengalir sampai ke door trim di bagian sisi kiri dan juga di sisi sebelah kanannya. Setirnya sudah dibalut dengan kulit, lalu juga ada pengaturan tilt dan teleskopik. Teman-teman bisa atur sesuai dengan preferensi dan juga posisi yang paling terbaik. Nah, di sebelah kiri adalah steering switch untuk fitur ADAS dan di sebelah kanan untuk fitur multimedia. Dan sekarang kita akan langsung ke bagian belakang di pilar kedua ataupun di baris kedua, karena jadi salah satu selling point dari BYD M6, terutama varian yang kita sedang pakai ini adalah Superior Captain 6-seater. Sekarang kita ke belakang, apa aja tawaran di bagian baris keduanya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang udah di baris kedua dari BYD M6. Jadi memang karena memang menawarkan konfigurasi tempat duduk Captain Seat seperti ini, memang nuansanya jadi lebih spacious, lebih premium juga, karena memang kita punya space yang bisa dibilang masing-masing individu antara penumpang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanannya. Nah, untuk posisi duduknya juga cukup luas. Jadi ini adalah pengaturan duduk saya sebagai driver tadi. Teman-teman bisa lihat nih, dengan tinggi badan 175 cm masih punya legroom yang sangat lega, lalu juga kaki ataupun telapak kaki bisa masuk ke bagian bawah dari jok drivernya. Di sini juga ada armrest untuk sandaran tangan, kita bisa atur ketinggiannya dengan sangat mudah, dan joknya juga empuk. Memang untuk headrestnya ini tidak seempuk ataupun tidak senyaman di bagian headrest depan, jadi memang ini agak sedikit keras kalau misalkan dibandingkan dengan headrest di bagian depannya. Dan untuk headroom juga cukup lega, dan teman-teman akan mendapatkan panoramic roof yang bentang layarnya ini sangat panjang, wide. Jadi sebagai penumpang tengah, di belakang juga ataupun di depan bisa menikmati fitur panoramic roof yang memang dia wide seperti ini. Memang sayang tidak ada fitur dari sunroofnya, hanya atap berupa kaca seperti ini, tapi cukup sukses membuat suasana kabin jadi lebih mewah dan juga tentu membuat kesan kabin yang lebih lapang.
Untuk AC-nya di sini ada pengaturannya, memang dia double blower tidak lengkap ya. Jadi memang hanya berupa tombol seperti ini. Jadi tidak ada pengaturan suhu. Jadi memang mengikuti suhu di bagian depan. Tapi ini kita bisa atur untuk blowernya ada 4 tingkatan. Ada storage juga dan juga ada USB port baik tipe A dan juga tipe C. Sekarang kita geser ke belakang, bagaimana rasa berkendara ataupun rasa duduk ketika menjadi passenger di bagian baris ketiganya. Memang ketika duduk di bagian baris ketiga ini memang enggak senyaman ketika Anda duduk sebagai penumpang di depan ataupun sebagai penumpang di bagian belakang. Jadi memang cukup harus bersabar ketika Anda duduk di bagian belakang, karena memang satu adalah ada cekungan di bagian kaki sini yang membuat telapak kaki kita agak serong ke sebelah kanan. Ini tentu akan membuat kaki jadi cepat lelah ataupun cepat pegal, terutama ketika perjalanan jarak jauh. Dan ini adalah tadi pengaturan duduk saya yang sudah mentok sekali ya ke bagian belakang, dan juga reclining agak sedikit rebah. Ini masih menyisakan ruang lutut yang sebenarnya cukup baik, masih sekitar 4 jari, tapi memang telapak kaki ini teman-teman dia agak sedikit nyerong, apalagi ketika punya tinggi badan 175 cm, kaki agak sedikit jongkok dan juga jadi sedikit terhimpit seperti ini. Jadi untuk mengakalinya adalah kita harus minta baik-baik penumpang di bagian tengah sini untuk memajukan sedikit joknya, lalu juga sedikit menegakkan dari reclining baris kedua sini, dan tentunya juga akan jadi lebih sedikit, mungkin akan menjadi lebih nyaman. Kita akan coba. Teman-teman bisa lihat, jadi memang punya space yang jauh lebih lega. Tapi memang sekali lagi sayangnya ini karena memang ada cekungan di sini nih, entah apa, jadi membuat kaki jadi sedikit agak nyerong ke kanan. Jadi ketika Anda duduk di sebelah kiri, tentu kaki, telapak kaki akan serong ke sebelah kiri. Nah, di sini ada sandaran tangan, ada cup holder, dan masih ke bagian AC, kisi-kisi AC di bagian sini yang tentunya juga mengikuti suhu di bagian depan. Buat headrestnya untuk tinggi orang dewasa di sekitar 175 cm memang mepet banget ya, ini sekitar 2 jari. Jadi memang layaknya ataupun pasnya, nyamannya penumpang anak-anak ataupun remaja yang nggak terlalu tinggi. Lanjut, ada 2 headrest untuk masing-masing penumpang dan juga sabuk pengaman 3 titik. So teman-teman, saya udah mencoba mobil ini sekitar 3-4 hari. Udah mendapatkan poin-poin baik dari kelebihan dan juga kekurangannya selama menggunakan BYD M6. Nah, untuk penjelasan ini kita sambil driving. Sekarang saya akan pindah ke posisi jok dari drivernya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang udah ada di balik kemudi dari BYD M6. Jadi sesuai dengan tema kita, kali ini mencoba BYD M6 adalah kita menggali apa aja kelebihan dan juga kekurangan dari MPEV ini, Multi Purpose Electric Vehicle. Kita bahas lebih dulu pertama dari kelebihan dari mobil ini ya. Pertama adalah di kelengkapan fiturnya. Mulai dari ada tersedianya panoramic roof yang bentang kacanya ini sangat panjang dan juga lebar. Jadi bisa meng-cover seluruh penumpang, baik dari driver, penumpang depan, baris kedua sampai juga ke baris ketiga ini masih bisa menikmati fitur dari panoramic roof-nya. Memang tidak ada sunroof, tapi ini juga bisa ya menambah kenikmatan ataupun rasa berkendara dan juga pengalaman ketika menjadi penumpang di BYD M6. Nah, selain ada fitur itu juga tersedia untuk head unit 12,8 inci yang sudah bisa rotating screen khas dari BYD. Jadi memang seluruh fitur-fitur hampir seluruhnya diatur lewat head unit berukuran 12,8 incinya ini. Dan yang saya kasih apresiasi adalah untuk pengaturan fitur-fiturnya ini nggak dibuat ribet. UI-nya cukup familiar dan kita bisa mengaktifkan fitur-fiturnya dengan cukup mudah di layar head unit ini. Kemudian juga ada pengaturan jok yang di sebelah kiri. Pengaturannya hanya untuk maju mundur juga reclining, tapi yang di sebelah driver ini lebih lengkap karena bisa kita mengatur untuk tinggi dan rendah secara elektrik lewat tombol di sisi joknya. Selain itu juga ada fitur dari ventilated seat. Yes, ini berguna banget ketika lagi cuaca panas. Kita akan dapat hembusan angin dari balik joknya. Ini hanya tersedia untuk driver dan juga penumpang di sebelah depan sisi kiri. Dan untuk navigasi dan juga hiburan musik, head unit ini sudah terkoneksi ataupun terintegrasi dengan fungsi dari Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi bisa lebih praktis, lebih mudah untuk kita berkendara dengan mobil ini baik di perkotaan dan juga ketika untuk kebutuhan jarak jauh ataupun road trip. Nah, selain itu fitur yang cukup membantu khususnya
di mobil listrik adalah hadirnya regenerative braking, yang mana mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ini kita bisa atur untuk sensitivitasnya lewat tombol di sebelah kiri sini, ataupun lewat layar head unitnya. Jadi ada dua pilihan, dari yang standar dan juga yang strong. Nah, yang strong ini dia akan membuat deselerasi ketika kita angkat pedal akselerator. Dia akan memberikan deselerasi yang lebih berasa, lebih besar, yang tentunya juga akan menghasilkan energi kinetik ataupun asupan daya ke baterai menjadi lebih besar. Ada juga fitur voice assistant. Kita tinggal sebut Hi BYD, dia akan langsung membaca. Nah, seperti itu. Kita bisa aktifkan fitur-fitur mulai dari pengawasan AC, jendela, segala macam kita bisa atur lewat perintah suara. Nah, selain juga fitur-fitur keselamatan yang lengkap mulai dari 6 airbags, lalu juga ada fitur-fitur electronic braking brake, auto hold, dan juga fitur-fitur lainnya untuk menunjang keselamatan. Nah, selain ada fitur kenyamanan, fitur keselamatan, mobil dilengkapi dengan fitur ADAS ataupun bantuan mengemudi secara semi otonom. Ini membuat pengalaman berkendara jadi lebih safe, lebih aman, dan juga tentunya juga lebih menyenangkan ya. Yang pertama adalah fitur Adaptive Cruise Control. Dia bisa menyesuaikan kecepatan dengan mobil di depan, lalu juga kita bisa mengatur jarak terdekat dengan objek di depan, dan juga bisa men-setting seberapa cepat laju dari mobil ini. Kemudian juga ada Lane Departure Assist yang akan mengkoreksi setir ketika kita melewati marka jalan ketika saat atau kita tidak mengaktifkan lampu sen. Dia akan langsung memberikan notifikasi, lalu juga intervensi setir, dan juga suara ataupun getaran lewat setirnya. Selain itu hadir juga Emergency Lane Keeping Assist, ada juga Intelligent Cruise Control, lalu juga hadir Rear Collision Warning, Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Brake, dan juga Predictive Collision Warning. Dan terakhir adalah fitur Autonomous Emergency Braking. Ini untuk menghindari potensi tabrak depan. Dia akan memberikan notifikasi kalau kita nggak ngerem juga, mobil ini akan langsung mengambil alih pengereman sehingga resiko tabrakan bisa terhindarkan. Yes, mobil ini dibekali dengan 3 driving mode. Ada Eco, Normal, dan Sport. Eco ini untuk men-save energi baterai yang terkuras, jadi bisa berkendara jadi lebih efisien untuk konsumsi daya baterainya. Lalu juga Normal ini lebih dibuka sedikit untuk torsi dan tenaga. Terakhir adalah Sport, ini menghempaskan semua ataupun tidak ada yang dikunci-kunci lah untuk torsi dan tenaganya. Jadi memang lebih agresif untuk saluran torsi dan tenaganya. Kita lanjut ke kelebihan kedua dari BYD M6, yaitu adalah kelapangan kabin, space interior yang memang harus diakui ini besar, lapang, dan juga lega. Jadi untuk kebutuhan ataupun sebagai fungsi mobil keluarga dengan teknologi listrik, termasuk juga dengan tawaran akomodasi kompartemen yang tersedia di seluruh pilar-pilarnya, mulai dari baris depan, baris tengah, hingga ke baris ketiganya. Nah, sekarang kita ketiga adalah tawaran spek dari BYD M6. Ini sudah sangat-sangat cukup untuk sebuah mobil keluarga. Dia menggunakan baterai berkapasitas 71,8 kWh. Ini besar untuk sebuah mobil listrik, dan klaimnya dengan sekali pengisian baterai penuh bisa berjalan sampai 530 km dengan pengetesan ataupun standar NEDC yang dilakukan oleh BYD. Tapi itu tergantung lagi dengan cara berkendara, kondisi lalu lintas, lalu juga berat bawaan dalam mobil. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana konsumsi dari baterainya, termasuk dengan jarak jangkaunya. Oh ya, termasuk juga dengan fitur-fitur yang kita gunakan, mulai dari AC, seberapa kencang fitur-fitur infotainment yang kita gunakan, ini juga berpengaruh pada konsumsinya. Nah, oke, saya lanjut ke performanya. Jadi secara data tadi dia menggunakan baterai 71,8 kWh yang menggunakan motor permanen magnet sinkronus tipe AC di depan, jadi dia hanya penggerak tunggal di depan, front wheel drive. Dia mampu menghasilkan tenaga di 150 kW atau sekitar 201 HP dan torsi di 310 Nm. Ini output yang sudah sangat cukup untuk kebutuhan mobil keluarga ataupun model seperti ini, mobil MPV, mobil yang memang sebenarnya dibutuhkan tidak untuk kebut-kebutan, tapi sudah cukup untuk kebutuhan cruising, menyalip kendaraan, lewatin tanjakan, dan berbagai medan sepatutnya untuk sebuah mobil keluarga. Dan untuk kepraktisan pengisian baterai, dia sudah menggunakan atau mengemas CCS tipe 2, yang mana ini memang sudah umum banget dan banyak tersebar di seluruh SPKLU Indonesia. Fitur yang bagus lah ya, karena kita nggak perlu repot-repot untuk mengecas dengan port yang lain. Dan dia sudah mengusung DC fast charging 115 kW.
Jadi klaimnya dari 30 ke 80% tuntas dalam waktu sekitar 35 menit. Kelebihan keempat adalah posisi ataupun driving positionnya. Ini sudah baik ya untuk sebuah mobil MPV elektrik. Anda sebagai driver punya visibilitas yang sangat baik ke depan, walaupun memang saya nggak terlalu suka dengan mobil yang nggak kelihatan bonetnya. Tapi ini mungkin untuk beberapa driver jadi lebih clean. Anda bisa melihat marka jalan dengan sangat baik. Kemudian visibilitas ke area kiri, kanan, spionnya wide, besar, termasuk juga di bagian belakangnya. Dan terakhir adalah kelebihan di rancang suspensinya. Ini bisa saya bilang termasuk istimewa untuk sebuah kaki, settingan kaki yang ada pada BYD M6. Secara data dia pakai MacPherson strut di depan, lalu juga pakai multi-link di bagian belakangnya. Lalu juga dengan balutan ban 225/55 ring 17 serta depan belakang, memberikan handling yang cukup baik, tidak terlalu limbung, juga peredaman yang saya bisa bilang oke untuk sebuah mobil keluarga elektrik seperti ini. Jadi memang karakter suspensinya diracik agak firm, dan juga reboundnya main turun naik turunnya ini dibuat agak cepat. Yang efeknya adalah mobil emang akan stabil ketika kecepatan tinggi ataupun bermanuver di belokan. Agak keras tapi bantingannya tuh smooth ketika jalan tol ataupun di lewat jalan perkotaan dengan kondisi macet ataupun sedikit jalan rusak. Kita sudah coba juga peredamannya, ini oke lah untuk sebuah mobil elektrik keluarga berbasis MPV. Tadi sudah membahas soal kelebihan, sekarang juga saya akan kulik dan juga kasih informasi apa aja kelemahan ataupun kekurangan dari mobil ini. Ini adalah hasil pengetesan kami ya dari auto.com. Sudah mengendarai mobil ini sekitar 4 hari dan sudah merasakan sekali lagi untuk kelebihan dan juga kelemahannya. Oke, kelemahan yang pertama, settingan di pedal remnya ini dibuat sedikit ataupun agak tinggi dibandingkan pedal akselerator atau pedal gasnya di sebelah kanan. Jadi ketika Anda lagi macet-macetan ini sangat berasa. Jadi kaki sedikit agak nangkring gitu ya. Driver agak kagok. Jadi harus pindah dari gas ke rem, gas ke rem. Dan jarak main pedal remnya juga dia dibuat pendek. Jadi ketika kita toel sedikit aja gitu ya, mobil langsung remnya sangat pakem. Lalu juga tuas pedal akseleratornya dia agak dalam. Jadi kita harus injak sekali pedal akseleratornya dan cenderung agak berat nih untuk pedal akseleratornya. Jadi ya kadang-kadang telapak kaki jadi cepat lelah. Kelemahan kedua adalah dari AC-nya. Pertama, dia belum dual zone. Dengan mobil harga 400 jutaan, sebenarnya fitur ini bisa diaktifkan di BYD M6, apalagi dengan layar head unitnya yang memang udah canggih gitu ya. Jadi untuk pengaturan suhunya antara sebelah kiri dan sebelah kanan dia berbarengan, jadi nggak independen ataupun nggak individu. Yang mana fitur ini sekali lagi harusnya tuh bisa diaktifkan ataupun dikasih di BYD M6. Nah, selain itu juga kadang-kadang nih AC-nya nggak kerasa dingin. Jadi pertama dingin, kita udah berkendara berapa lama, tiba-tiba tuh AC-nya agak panas ataupun hembusan angin ataupun dan juga suhunya nih agak berubah gitu ya. Alhasil kita harus naikin lagi suhunya dan kipasnya juga harus dibesarkan dikit. Jadi ini sering banget dirasain apalagi dengan kondisi cuaca panas seperti ini ya. Dan BYD M6 ini yang kita coba, kaca depannya, kaca filmnya ini memang tipis. Jadi ya berasa banget ketika lagi panas-panasan, tiba-tiba tuh AC-nya kurang dingin dari settingan yang sudah kita aktifkan. Kemudian masih AC nih, ketika Anda duduk di bagian tengah juga, tidak ada pengaturan suhu untuk penumpang di bagian tengah. Apalagi sudah pakai captain seat, harusnya fitur seperti itu bisa jadi salah satu pertimbangan dari BYD untuk memasukkan fitur tersebut untuk pengaturan AC-nya. Tapi sudah dibekali dengan tombol untuk mengatur hembusan anginnya. Yang ketiga, kelemahan dari BYD M6. Sekali lagi dengan bandrol 400 jutaan, kualitas sound systemnya ini nggak istimewa, sama sekali nggak istimewa. Treble, bass, dan juga mid-range ini nggak oke lah untuk sebuah mobil 400 jutaan. Dan kekurangan ataupun kelemahan selanjutnya ada pada BYD M6 adalah radius putarnya besar, karena memang mengingat mobil ini panjang. Ini juga agak menyulitkan ketika kita lagi ingin parkir di ruangan ataupun di sudut yang sempit. Jadi itu salah satu efek ketika Anda mengendarai mobil dengan dimensi yang panjang, termasuk di BYD M6 ini. Kekurangan selanjutnya adalah blind spot yang cukup besar di bagian pilar AC nih teman-teman. Jadi memang pilarnya ini dibuat tebal gitu ya, antara bagian depan sampai ke bagian sini. Walaupun memang ada kaca di bagian pilar A-nya, tapi menurut saya dan ketika saya sudah cobain ini memang agak mengganggu ya ketika kita masuk jalan sempit terutama ataupun berpapasan dengan mobil. Kayak berasa mobilnya sudah mepet dengan mobil ataupun objek di sekitar. Tapi
dia bisa mengaktifkan fitur round view monitor. Jadi ketika mobil sudah mepet banget dengan objek di sekitar, dia akan langsung memberikan visual di head unitnya. Kita bisa pantau lewat head unit ini. Sekarang kita coba bagaimana karakter akselerasinya. Sekarang kita pindah ke drive mode sports aja. Dia akan langsung berubah merah gitu di panel TFT 5 incinya di tengah. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Iya. Jadi memang sudah 100 km per jam. Iya. Jadi memang karakternya ini lebih ke linear. Jadi untuk Anda yang lagi posisi diam nih mobilnya, untuk mencapai 100 km per jam memang nggak terlalu yang menjambak. Jadi dia naiknya tuh pelan, tapi ketika di tengah sampai ke atas baru teriak, baru keluar untuk speed dan juga kecepatannya. Jadi memang pas banget lah ya untuk sebuah mobil keluarga yang sekali lagi nggak butuh mobil performa yang kencang, tapi mobil ini masih menyajikan performa yang oke untuk sebuah mobil listrik, khususnya untuk segmen mobil keluarga. Dan kami juga sudah mencoba durasi charge baterai BYD M6 di SPKLU 180 kW. Nah, dengan fitur DC charging 115 kW yang dimiliki mobil ini, pengecasan dari 31 ke 100% butuh waktu 82 menit dengan arus tertinggi yang bisa diterima mobil adalah 92 kW. Kemudian untuk rata-rata konsumsi baterainya hasil dari pengetesan kami berkendali dalam kota baik di jalan raya dan juga di jalan tol dapat di 13,3 kWh per 100 km atau 7,4 km per 1 kWh. Oke teman-teman, itulah tadi hasil pengetesan dan juga kita mencari ataupun menggali kelebihan dan kekurangan dari BYD M6. Dan kita sudah sampaikan secara jelas lewat video pengetesan kali ini dengan BYD M6. Nah, harganya BYD M6 tidak mengalami eskalasi harga dari awal meluncur di pameran Gias. Jadi untuk varian yang paling terendah ditawarkan dengan harga 379 juta. Dan varian yang kita coba, yang ini adalah Superior Captain 6-seater, dilepas dengan bandrol 429 juta on the road. So, bagaimana teman-teman? Menurut kalian, apakah mobil ini layak untuk dibawa ke garasi rumah? Sampaikan di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.